Senang sekali saya bisa kembali melayani Anda. Hari ini saya akan berbicara tentang berperang bersama Tuhan. Belajarlah berperang bersama Tuhan. Semakin banyak masalah yang kita selesaikan, semakin besar musuh yang kita kalahkan, semakin cakap kita menghadapi persoalan. Mari belajar berperang bersama Tuhan. Tuhan itu memberikan kepada kita kemampuan untuk menghadapi tantangan. Firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Karena Tuhan itu setia, Dia pasti akan berikan jalan keluar. Percayalah kalau Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita dicobai, melampaui kekuatan kita. Kita pasti mampu menanggungnya. Dan Tuhan juga setia, Dia pasti sediakan jalan keluar, katakan amin. Mari belajar bagaimana Daud dalam hidupnya, dia selalu datang kepada Tuhan dalam keadaan tertekan, ketika dia menghadapi masalah, ketika dia takut, dia datang kepada Tuhan waktu sakit, dalam berbagai masalah dalam hidupnya. Daud selalu menghampiri Tuhan. Makanya Daud jadi orang yang dekat di hati Tuhan. Mazmur 144 ayat yang pertama bilang gini, dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur, dan jari-jariku untuk berperang. Tuhanlah yang melatih kita untuk bisa bertempur dan berperang. Salah satu keahlian hidup yang harus dimiliki oleh semua orang adalah kemampuan menghadapi tantangan. Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Kita mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Itu merupakan kekuatan yang Tuhan berikan. Kita diberikan kemampuan untuk menghadapi tantangan apapun, dimanapun. Jangan pikir Anda lemah, karena sesungguhnya Anda punya kekuatan yang Tuhan berikan. Dan keahlian hidup yang setiap orang harus miliki, seperti problem solving, menyelesaikan masalah. Itu sebenarnya harus dilatih. Sedari kecil, contoh, anak jangan selalu didikte. Kita harus tanya, bagaimana keputusan dia, bagaimana pendapat dia. Kalau ada masalah seperti ini, menurut kamu harus bagaimana? Jangan melulu ketika anak datang sama kita, Ma ini botol gak bisa buka, gimana? Kita harus ajarin caranya, supaya anak-anak itu terlatih menyelesaikan masalah mereka. Keahlian dalam hidup manusia, itu kekuatan dari Tuhan. Salah satunya, kemampuan menghadapi tantangan. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Datang kepada Tuhan seperti Daud. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang melatih tangannya untuk bertempur dan jari-jarinya untuk berperang. Tuhan bukannya senang bikin manusia itu susah. Tapi Tuhan ingin kita cakap menanggung segala sesuatu. Supaya iman kita bertumbuh dan kita mengalami Tuhan. Kita itu perlu belajar cakap menyelesaikan setiap tantangan hidup. Justru masalah dalam hidup kita, tekanan, berbagai penderitaan, itu justru kesempatan bagi kita untuk mengalami Tuhan. Saya merasa betul waktu saat saya susah, saya tertekan. Disitulah pengalaman yang terindah dengan Tuhan. Saya ingat waktu saya masih muda sekali ketika saya nggak bisa mengandalkan orang tua saya dan juga belum punya suami. Saya harus berjuang sendirian. Saya merasa kedekatan saya dengan Tuhan lebih dekat daripada hari ini. Anda tahu bahwa ketika kita ditekan, kita akan jadi semakin dekat dengan Tuhan kalau Tuhan menjadi satu-satunya yang kita andalkan. Oleh karena itu, di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan, dalam menghadapi badai kehidupan, nikmatilah momen ini. Karena di momen-momen seperti inilah kesempatan kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Roma 5 ayat yang ketiga bilang gini, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jangan pernah putus pengharapan. Tuhan adalah sumber kekuatan. Miliki iman. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita percaya sama Tuhan, percayalah bahwa tidak ada yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Percayalah bahwa segala sesuatu di dalam kontrolnya Tuhan. Minta Tuhan berdaulat atas hidupmu. Tuhan gak akan izinkan sesuatu terjadi di luar dari kehendaknya.
Saya percaya Tuhan itu sanggup mengubah niat jahat orang sekalipun untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Seperti yang dialami oleh Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20. Kakak-kakaknya mereka-rekakan yang jahat kepada dia, tapi Tuhan ternyata mengubahnya jadi kebaikan. Dia menjadi orang yang berkuasa di tanah Mesir, yang kemudian menyelamatkan keluarga dan bangsanya. Saat kita menghadapi penderitaan, tentu tidak bahagia. Saat kita diuji, saat kita dicobai, kita menghadapi kesengsaraan dan penderitaan dan tekanan, gak ada sukacita, yang ada duka cita. Kita sedih, kita stres, kita tertekan, mungkin ada yang darah tinggi, mungkin sampai mual saking stresnya. Tapi terus berpengharapan kepada Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Engkau, bagi aku yang terpanggil sesuai dengan rencanamu. Roma 8 ayat 28 mengajarkan kepada kita kunci kemenangan. Kalau kita punya Tuhan, siapa yang jadi lawan kita? Firman Tuhan bilang gitu kan? Kalau kita mau menang, kita cuma butuh satu. Kita punya Tuhan. Asalkan Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Nah masalahnya, bagaimana supaya Tuhan ada di pihak kita? Bagaimana caranya supaya Tuhan bisa pegang kendali hidup kita? Roma 8 ayat 28 bilang gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau Anda saat ini dalam tekanan, dalam masalah, dalam pencobaan, dalam penderitaan, Anda ingin menang, pertanyaan saya, apakah Anda mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya. Orang yang mengasihi Tuhan melakukan firman-Nya. Orang yang mengasihi Tuhan akan sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan hidup takut akan Dia. Tidak melakukan kejahatan. Kalau kita ingin menang dalam hidup ini menghadapi apapun, hiduplah mengasihi Tuhan. Hiduplah sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan keluar dari kehendak Tuhan. Lakukan kebenaran firman-Nya. Lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya pernah diminta oleh orang untuk meninggalkan Tangan Pengharapan dan memegang yayasan beliau. Yayasan beliau cukup besar dan beliau juga seorang konglomerat di Indonesia. Dengan jaminan gaji, dikasih rumah, dikasih mobil. Tapi saat itu Tuhan mengajari saya untuk tidak takut kepada manusia, tapi taat kepada Allah. Waktu itu Tangan Pengharapan masih kecil dan belum dikenal orang sama sekali. Dan saya saat itu ragu sekali apa yang saya harus lakukan. Tapi saya bersyukur, karena saya mengasihi Tuhan. Saya setia mengerjakan yang kecil. Saya setia meskipun Tangan Pengharapan tidak dikenal orang. Saya setia meskipun Tangan Pengharapan membuat saya lelah, saya harus pergi ke pedalaman Indonesia dan saya harus mencari dana kemana-mana, berjualan kaos, batik sambil khotbah. Tapi karena saya mengasihi Tuhan, saya lepaskan tawaran yang luar biasa dari orang besar di Indonesia. Juga satu kali teman seorang pengusaha bilang gini, Henny, udah kamu kerja ikut saya aja, kamu ikut saya meeting ke luar negeri dan lain sebagainya, saya akan kasih gaji kamu. Cukup besar tawarannya, tapi saya menolak. Saya percaya gini, kalau saya sampai keluar dari panggilan Tuhan, kalau sampai saya hanya karena uang saya meninggalkan panggilan Tuhan dalam hidup saya melalui Tangan Pengharapan, saya percaya mungkin ada masalah di depan, saya harus tanggung sendiri akibatnya, karena itu keputusan saya. Oleh karena itu, kalau kita percaya, kita mengamini ayat ini, kita bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi tunggu dulu, Dia akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi apakah kita mengasihi Dia? Dan kemudian dikatakan, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, apakah kita hidup dalam kehendak-Nya? Penderitaan, tantangan, badai kehidupan mengajar kita tidak hanya jadi cakap berperang, mengalami Tuhan, tapi juga mengajar kita untuk mengandalkan
Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mazmur 46 ayat 1b berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Belajarlah mengandalkan Tuhan, sumber pertolongan hidup ini. Waktu kita menghadapi tekanan, waktu kita sedang menghadapi banyak tantangan, jangan panik, jangan tergesa-gesa buat keputusan apa-apa. Saya teringat firman Tuhan berkata, dengan tinggal tenang, terletak kekuatanmu. Kenapa terletak kekuatan? Karena waktu kita tenang, kita jadi bisa berdoa. Waktu kita berdoa, kita sedang mengandalkan Tuhan. Dan kita sedang minta hikmat Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Kecerdasan manusia terbatas, tapi hikmat dari Tuhan yang akan memampukan kita untuk melewati setiap tantangan yang ada dalam hidup kita. Kami sekeluarga mengalami bagaimana Tuhan pelihara kami dengan hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Waktu kita berdoa, mintalah hikmat dari Tuhan bagaimana kita harus menyelesaikan masalah kita. Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Berapa kali kita ngelewatin masalah dalam hidup ini, berapa kali kita ngelewatin begitu banyak tekanan dan tantangan, dan Tuhan gak pernah tinggalkan kita, dan Tuhan setia menolong kita. Tuhan yang melepaskan kita dari semua permasalahan yang membelenggu kita. Tuhan yang membuat kita dibebaskan dari semua hutang kita. Tuhan yang membuat kita bebas dari rasa sesak. Tuhan bekerja dengan cara-cara yang begitu ajaib dalam hidup kita yang sebagai manusia kita gak bisa ngerti. Ketika kita berdoa dan datang sama Tuhan, kita sedang belajar mengandalkan Tuhan dan kita akan melihat betapa Tuhan itu sanggup mengerjakan yang jauh lebih besar dari apa yang sanggup kita doakan maupun pikirkan. Tuhan itu luar biasa. Belajarlah berseru kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Kebanyakan orang Kristen ketika punya masalah, selalu cari tempat pelarian, selalu cari tempat curhat, entah teman, entah pendeta. Fanatik sekali kepada konseling. Saya tidak bisa bilang konseling tidak boleh, tapi saya bilang gini, konseling belum tentu menyelesaikan masalah. Dalam hidup saya, jarang sekali saya konseling. Hampir dibilang tidak pernah. Dalam beberapa tahun terakhir ini, saya melatih diri saya, kalau ada masalah, lari ke Tuhan aja. Karena manusia belum tentu bisa dipercaya. Pendapat manusia, pandangan manusia, belum tentu paling benar. Orang yang kita ajak cerita, belum tentu peduli sama hidup kita. Nasihat mereka belum tentu yang terbaik. Tapi hikmat yang dari Tuhan. Tuhan tuh yang paling mengerti dan paling peduli hidup kita. Dan ketika kita datang sama Tuhan, Dia mencintai kita. Dia akan kasih kita hikmat dan jalan keluar. Dan luar biasa sekali bagaimana Tuhan menuntun hidup saya sampai hari ini. Pengalaman kita sama Tuhan itu nggak tergantikan. Kita akan ngalamin Tuhan yang hidup. Ya nggak cuma kita baca kisah-kisah perbuatannya di Alkitab, tapi kita alami sendiri. Saya bisa cerita banyak bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya. Ini yang dialami Daud juga. Dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud ngalami bagaimana Tuhan telah melepaskan dia dari cakar beruang, dari cakar singa. Bayangkan, Daud itu kecil, bagaimana bisa ngelawan singa dan beruang. Tapi Daud ngalami penyertaan Tuhan, karena itulah ketika menghadapi bangsa Filistin, Goliat yang begitu besar raksasa di hadapannya, Daud tidak takut. Karena Daud punya pengalaman iman. Waktu kita menghadapi masalah, kita perlu bangkitkan iman kita. Ingatlah perbuatan Tuhan di masa lalu. Kalau Tuhan pernah tolong kita, Dia akan tolong kita lagi. Terlalu banyak perbuatan Tuhan, kita seringkali melupakan dan tidak lagi menceritakan bagaimana Tuhan tolong kita. Tapi kita perlu ingat itu. Iman Daud bertumbuh karena ia biasa menghadapi tantangan dan Daud mengalami banyak pertolongan Tuhan. Kita akan semakin bertumbuh dalam iman. Kalau kita mengalami pertolongan Tuhan,
Karena itulah Tuhan mengizinkan kita melewati badai kehidupan. Pakai kesempatan ini untuk sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan dan mengalami Dia. Siapa sih yang gak punya masalah hari-hari ini? Kita semua menghadapi banyak tantangan di masa-masa sulit ini. Tapi jangan izinkan kekhawatiran memerintah pikiran kita. Jangan izinkan kekhawatiran akan hal-hal yang belum tentu terjadi menguasai hati dan pikiran kita. Jangan sampai iman kita dikalahkan oleh ketakutan. Kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kita bilang kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala kemustahilan. Mari minta Tuhan terlibat. Jangan takut. Mazmur 116 ayat 7. Ketika Daud mulai takut, mulai khawatir, ini yang dia katakan. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kalau Tuhan pernah menolong kita di masa-masa yang lalu, Tuhan sanggup tolong kita lagi hari ini. Tuhan itu setia, Dia tidak pernah ingkar janji. Seringkali waktu iman kita lemah, kita perlu mengingatkan kepada jiwa kita akan kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat yang kedua berkata gini, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Seringkali kita mulai jauh sama Tuhan, kita lemah, dan kita mulai melupakan Tuhan. Kita harus mengingatkan jiwa kita, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Manusia itu cenderung suka lupa sama kebaikan Tuhan. Sama kebaikan orang juga kita gampang lupa, apalagi sama Tuhan. Kita terus ingatkan jiwa kita. Jangan takut. Kalau Tuhan pernah tolong saya, Tuhan akan tolong saya lagi. Tenanglah hai jiwaku. Jangan lupakan kebaikannya. Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ayo ingatkan jiwa kita. Waktu hubungan rumah tangga mulai hambar, ingatkan dirimu bagaimana pengorbanan istri, pengorbanan suami, bagaimana mereka mengasihi engkau. Kalau kita ingat masa-masa sulit, biasanya hati kita akan terasa lebih hangat terhadap pasangan kita. Karena bagaimana pasangan kita dan kita berjuang sama-sama, bagaimana pasangan kita berkorban untuk kita. 1 Petrus 4 ayat 7 jadi rema yang Tuhan berikan buat saya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Keadaan ini yang kita hadapi hari-hari ini gak mudah. Tapi kita harus belajar menguasai diri kita dan jadi tenang. Kenapa kita harus tenang? Supaya kita bisa berdoa. Kita gak bertindak gegabah. Tapi kita belajar mengandalkan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, minta hikmat dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena dalam tinggal tenang dan percaya, Yesaya 30:15 berkata, terletak kekuatanmu. Kita harus tenang dan percaya. Hiduplah mengasihi Tuhan. Hiduplah dalam rencananya. Lakukan kebenaran firman-Nya. Semakin banyak peperangan yang kita menangkan bersama Tuhan, semakin banyak kesempatan kita mengalami Tuhan dan iman kita bertumbuh bersama Tuhan.